Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 2, Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik de la Salle Manado. Saat ini, kami akan membuat video pembelajaran dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu Sir Christian Alex Dame, ST, MSc. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Flora Santalia Jami. Yang kedua ada Lucia Leticia Maria Kaparang. Yang ketiga ada Angelina Wulan Erika Salmon. Yang keempat ada Veron Andreas Vesalius Kere. Dan yang terakhir ada Miracle Juflianus Tutu. Yang menjadi topik pembahasan kita di video kali ini adalah matriks. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, definisi matriks. Yang kedua, kesamaan dua matriks. Yang ketiga, operasi pada matriks. Yang keempat, transpose matriks. Dan yang kelima, jenis-jenis matriks. Pertama yang akan kita bahas adalah definisi matriks. Matriks sendiri adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dalam sebuah tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Nah, apa sih yang menjadi tolak ukur sehingga dua buah matriks dapat dikatakan sama? Perlu kalian ketahui bahwa dua matriks bisa dikatakan sama apabila matriks A dan B itu terdapat ordo sama dan elemen-elemen yang seletak juga bernilai sama. Untuk lebih jelas, kita lihat pada contoh. Jika matriks A bernilai 1, 2, 4, 2, 1, 3 dan matriks C bernilai 1, 2, 4, 2, 1, 3, maka berdasarkan contoh tersebut, A dikatakan sama dengan C. Selanjutnya kita akan membahas operasi pada matriks. Operasi yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan pada matriks. Nah, syarat yang harus dipenuhi pada operasi ini yaitu kedua matriks harus berukuran sama agar bisa dioperasikan. Berikut adalah contoh penjumlahan pada matriks. Jika matriks A bernilai 1, 2, 4, 3 dan matriks B bernilai 6, 8, 4, 2, tentukan hasil penjumlahan dari matriks A dan B di atas. Sebenarnya soal ini bisa diselesaikan dengan mudah, kita hanya perlu memperhatikan posisi dari tiap angka pada setiap matriks. Nah, kita mulai dari angka pada baris pertama yaitu 1. 1 berada di posisi kiri atas, maka kita harus menjumlahkannya dengan angka yang berada di posisi sama pada matriks B. Angka yang berada di sebelah kiri atas pada matriks B adalah 6. Maka 1 kita jumlahkan dengan 6. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada angka di baris kedua. 2 berada di posisi kanan atas, maka kita harus menjumlahkannya dengan angka yang berada di posisi sama di sebelah kanan atas yaitu 8. Maka kita melakukan hal yang sama sampai semua angka selesai dioperasikan. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 6, 2 ditambah 8, 4 ditambah 4, kemudian 3 ditambah 2. Maka hasil penjumlahan matriks A dan B adalah 1 ditambah 6 sama dengan 7, 2 tambah 8 sama dengan 10, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berikutnya perkalian skalar terhadap matriks. Jika lambda suatu skalar dari A sama dengan Aij, maka lambda A diperoleh dengan mengalikan semua elemen matriks A dengan lambda. Sebagai contohnya, A sama dengan 4, 3, 7, 3, 0, minus 1, maka 3A sama dengan 12, 9, 21, 9, 0, dan minus 3. Begitu juga pada 1 per 2A sama dengan 2, 3 per 2, 7 per 2, 3 per 2, 0, dan minus 1 per 2. Berikut sifat-sifat pada penjumlahan dan perkalian skalar. Misalkan A, B, dan C matriks berukuran sama dan lambda skalar, maka A plus B sama dengan B plus A merupakan komutatif dan A plus B dijumlahkan dengan C sama dengan
A dijumlahkan dengan B plus C sama dengan asosiatif. Dan lambda A plus B sama dengan lambda A dijumlahkan dengan lambda B yang merupakan distributif. Dan yang terakhir, selalu ada matriks D sedemikian sehingga A plus D sama dengan B. Selanjutnya perkalian matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misalnya A M kali N dan B N kali P, C sama dengan A kali B, maka C M kali P. Sehingga dapat dikatakan A sama dengan AIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga M, dan J sama dengan 1, 2, 3 hingga N, dan B sama dengan BJK dengan J sama dengan 1, 2, 3 hingga N, dan A sama dengan 1, 2, 3 hingga P. Dan yang terakhir C sama dengan CIK dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga M, dan K sama dengan 1, 2, 3 hingga P. Sebagai contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan B sama dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penyelesaiannya, A dikalikan dengan B, dengan baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B, sehingga menjadi 1 kali 6 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 kali 2, 1 kali 5 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 1, 4 kali 6 tambah 5 kali 4 tambah 6 kali 2, 4 kali 5 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 1, 7 kali 6 ditambah 8 kali 4 ditambah 9 kali 2, 7 kali 5 ditambah 8 kali 3 ditambah 9 kali 1, sehingga menjadi sama dengan 6 tambah 8 tambah 6, 5 tambah 6 ditambah dengan 3, 24 ditambah 20 ditambah 12, 20 ditambah 15 ditambah dengan 6, 42 tambah 32 tambah 18, dan 35 tambah 24 ditambah dengan 9, hasilnya sama dengan 20, 14, 56, 41, 92, dan 68. Dan selanjutnya kita akan mempelajari hukum pada perkalian matriks. Jika A, B, C adalah matriks-matriks yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka A, B plus C sama dengan AB ditambahkan dengan AC. Dan yang kedua, A, B, C sama dengan AB dikalikan C. Dan yang ketiga, perkalian matriks tidak komutatif, yaitu AB tidak sama dengan BA. Tetapi ada beberapa matriks yang berlaku, yaitu AB sama dengan BA. Bila AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Bila AB sama dengan 0 atau matriks 0, maka kemungkinan-kemungkinan berikut yaitu: yang pertama, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Yang kedua, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dan yang terakhir, A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan 0. Sekarang kita masuk pada pembahasan transpose matriks. Transpose matriks adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat antara baris dan kolom pada matriks awal atau matriks sebelumnya. Nah, transpose matriks ini biasanya dinotasikan dengan A pangkat T, di mana jika matriks A ditranspos, maka baris pertama menjadi kolom pertama dan baris kedua menjadi kolom kedua, begitupun sebaliknya. Agar lebih mudah dipahami, di sini kita memiliki satu buah contoh, yaitu sebuah matriks dengan ordo 2x3. Pada baris pertama terdapat 4, 2, dan 6, pada baris kedua terdapat 5, 3, dan min 9. Untuk kolom pertama terdapat 4 dan 5, kolom kedua 2 dan 3, kolom ketiga 6 dan min 9. Ketika kita mentranspos A, dia akan berubah menjadi baris pertama 4 dan 5, baris kedua 2 dan 3,
baris ketiga 6 dan min 9, kolom pertama 4, 2, dan 6, kolom ketiga 5, 3, dan min 9. Selanjutnya, pada transpose matriks juga terdapat beberapa sifat yang berlaku. Yang pertama, transpose dari A transpose adalah A. Untuk lebih lanjutnya, di sini kita melihat sebuah matriks A, jika kita transpose, dia akan menjadi A transpose. Dan A transpose, jika kita transposkan kembali, dia akan menjadi A. Untuk sifat yang kedua, A tambah B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. Nah, di sini untuk kedua bilangan itu akan tetap ditransposkan lalu dijumlahkan. Nah, yang ketiga, di sini untuk skalar K. K kali A transpose sama dengan A transpose kali K. Kita masuk ke dalam sifat transpose matriks yang keempat. Di sini matriks A dikalikan dengan matriks B, ketika ditransposkan akan menghasilkan B transpose kali A transpose. Terjadi pertukaran, dan harus diingat bahwa B transpose dikali dengan A transpose itu hasilnya tidak sama dengan A transpose kali B transpose, karena di dalam perkalian matriks tidak berlaku adanya sifat komutatif, yang artinya pertukaran tempat yang menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis matriks khusus. Yang pertama ada matriks bujur sangkar. Jadi matriks bujur sangkar adalah suatu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kita lihat contoh di sini ada matriks 2x2 dan 3x3 dengan jumlah baris dan kolomnya itu sama. Yang kedua matriks 0. Jadi matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya itu berjumlah atau bernilai 0. Kita lihat contoh di sini ada matriks 2x2 dan 3x3. Elemen-elemen yang ada di dalam matriks tersebut semuanya bernilai 0. Yang ketiga matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang dimana semua elemen di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Kita lihat contoh di sini, diagonal utama, elemen-elemen yang ada di dalamnya itu bernilai 1, 2, dan 4. Di luar dari diagonal utama tersebut, nilai-nilai atau elemen yang ada di luarnya itu semuanya bernilai 0. Yang keempat, matriks identitas. Jadi matriks identitas adalah matriks diagonal yang dimana elemen diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Kita lihat contoh di sini ada matriks I3. Dalam matriks ini kita melihat di dalam diagonal utamanya semua elemen yang ada di dalamnya semuanya berjumlah 1. Dan di luar dari diagonal utamanya elemen-elemen yang ada semuanya berjumlah 0. Yang kelima ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utama sama dengan K atau konstanta. Contoh yang ada di sini kita melihat bahwa dalam diagonal utama semua elemen yang ada semuanya bernilai 2. Tetapi kita bisa melihat dalam contoh-contoh yang lain, misalnya dalam diagonal utamanya elemennya sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan di luar dari diagonal utamanya, elemen-elemen yang ada semuanya bernilai 0. Yang keenam, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Kita lihat contoh di bawah sini, kita melihat bahwa di atas diagonal utamanya semuanya elemen-elemen yang ada di dalamnya semuanya bernilai 0. Dan matriks tersebut bernilai 1, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 3. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu matriks segitiga atau matriks segitiga atas, adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Contohnya 1, 4, 1, 0, 3, 4, 0, 0, 5. Yang kedelapan yaitu matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks bujur sangkar yang elemennya simetris secara diagonal. Dapat juga dikatakan bahwa matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, matriks A sama dengan 1, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 3. A transpos sama dengan 1, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 3.
Di sini kita bisa lihat bahwa A transpos sama dengan matriks A. Yang kesembilan yaitu matriks antisimetris. Matriks antisimetris adalah matriks yang transposnya adalah negatif dari matriks tersebut. Contohnya, matriks B sama dengan 0, 9, min 8, min 9, 0, 5, 8, min 5, 0. B transpos sama dengan 0, min 9, 8, 9, 0, min 5, min 8, 5, 0. Yang ke-10, matriks Hermitian. Matriks Hermitian adalah matriks yang transpos Hermitiannya sama dengan dirinya sendiri. Contohnya, matriks A sama dengan 3, 2 min I, 2 plus I, 4. A transpos sama dengan 3, 2 min I, 2 plus I, 4. Di sini kita juga bisa lihat bahwa A transpos memiliki nilai yang sama dengan matriks A. Yang ke-11 yaitu matriks inverse. Misalkan A n kali n, B n kali n, dan berlaku AB sama dengan BA sama dengan I, maka dikatakan B inverse dari A ke B sama dengan A inverse. Atau A inverse dari B ke A sama dengan B inverse. Sebagai contoh, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 4. Matriks B sama dengan 6, min 2, min 3, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Dan yang ke-12 yaitu matriks komutatif. Jika A dan B matriks-matriks bujur sangkar dan berlaku AB sama dengan BA, maka A dan B dikatakan berkomutatif satu sama lain. Sebagai contoh, matriks A sama dengan 2, 1, 1, 2. Matriks B sama dengan 3, 1, 1, 3. Setelah itu kita kalikan A kali B, begitu juga sebaliknya, sehingga keduanya mendapatkan hasil 7, 5, 5, 7.